Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bab musik. Kita bertemu lagi di video pembelajaran bab musik yang berjudul Simbol Musik dan Nilai Estetis. Bab ini masih bab musik kelas 10 semester 1, lanjutan dari minggu lalu atau 2 minggu ke belakang yang telah kalian pelajari. Dan sebelum mulai belajar, silahkan kalian isi absensi dulu agar pembelajaran ini berjalan dengan semestinya. Ya, di video pembelajaran sebelumnya kalian telah membahas tentang pengertian dari musik tradisional atau musik. Sekarang kita lanjut ke simbol musik dan nilai estetis. Sebagai kita makhluk berbudaya, kita di Indonesia khususnya itu pasti mengenal yang namanya musik. Karena musik sebagai pengertiannya kan berasal dari suara. Musik zaman dulu, di zaman prasejarah, diidentikan dengan cara manusia untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan apapun, misalnya dengan Tuhannya atau yang dipercaya sebagai pemberi hidup, atau berkomunikasi antar manusia itu sendiri, atau menandakan wilayah mereka, atau misalnya memperingatkan ada bencana atau ada hujan atau apapun, itu mereka menggunakan suara dan berkembang menjadi yang namanya musik. Dan pada zaman prasejarah tentu akan sulit kita temukan artefak-artefak ataupun istilahnya eh, contoh-contoh musik pada zaman prasejarah. Karena apa? Karena pada zaman itu tidak ada yang namanya tentang simbol musik atau tidak ada yang bisa menuliskan bagaimana musik itu dibunyikan atau dilakukan. Nah, di zaman sekarang ini atau di musik periode kedua, bisa disebut periode klasik atau periode tradisional, manusia mulai bisa masuk ke periode menulis ya, bisa menulis dan membaca. Nah, pada periode itu pun manusia mencoba untuk membuat simbol-simbol yang menjelaskan tentang suara yang mereka keluarkan, musik khususnya. Nah, secara musikal, simbol-simbol musik dapat tampak pada elemen-elemen di dalamnya, seperti misalnya tinggi rendahnya nada, ritme, dinamika, atau tempo. Nah, keempat dasar ini yang bisa kita pelajarin untuk yang namanya simbol-simbol pada musik. Begitu juga musik tradisional ya. Jadi secara umum simbol-simbol ini seperti kalian lihat di tabel, secara umum ini yang kita akan pelajari untuk bab musik selanjutnya. Ini ada nada, pitch atau tinggi rendahnya bunyi. Terus ada juga ritme, durasi setiap bunyi. Ada juga dinamika, perubahan bunyi yang terdengar keras menjadi misalnya lembut atau sebaliknya dari lembut menjadi keras. Ada juga tempo, kecepatan lagu atau musik, bisa secepat, sangat cepat, bisa biasa saja atau bahkan sangat lambat. Nah, keempat dasar ini yang bisa kita buat sebagai simbol atau manusia pada zaman itu dibuatkan simbolnya. Kita pelajari. Dari keempat elemen simbol yang kita pelajari pertama adalah nada. Nada atau melodi yang diproduksi oleh instrumen termasuk suara manusia atau vokal. Jadi nada itu adalah eh, suara atau istilahnya nada ataupun bunyi yang dikeluarkan oleh instrumen, baik itu oleh vokal ataupun instrumen itu alat musik ya. Misalnya bagaimana kalian mau pakai suara tinggi misalnya, atau bagaimana suaranya nyaring, atau bagaimana suaranya melengking. Misalnya seperti kicauan burung, sirena ambulan, suara bel, sepeda, atau suara rendah seperti suara instrumen bass misalnya. Atau suara harimau yang sedang menggeram, itu kan suara-suara rendah. Nah, itu bisa disimbolkan dengan yang namanya nada atau melodi. Dalam nada atau melodi ini, simbolnya itu berbentuk seperti istilahnya bulatan-bulatan. Bulatan-bulatan ya. Dan di sana juga disimpan di sebuah
istilahnya simbol atau gambar. Ada gambar bergaris dengan bulat-bulatan dari bawah sampai atas itu dari istilahnya rendah ke tinggi. Nah, dalam nada untuk dasarnya dibagi dua. Ada nada diatonis, ada nada pentatonis. Jika nada diatonis itu istilahnya yang sering kita dengar atau umum kita dengar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, yang itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau pentatonis biasanya jarang kita dengar karena ini digunakan pada musik-musik tradisional. Da, mi, na, ti, la, da, la, ti, na, mi, da. Nah, itu salah satunya pentatonis yang daerah kita ya, Jawa Barat khususnya. Nah, diatonis lebih khusus digunakan dalam musik-musik modern. Alat musiknya pun digunakan alat musik modern seperti gitar, piano misalnya, harpa, biola, dan sebagainya. Sedangkan yang pentatonis ini digunakan alat musik-musik tradisional seperti gamelan istilahnya, suling, kecapi, dan sebagainya. Nah, perbedaannya ini pada jarak dari nada itu sendiri. Tapi kita tidak akan terfokus ke situ. Kita hanya mempelajari dasarnya saja. Ada nada diatonis, ada nada pentatonis. Dan yang biasa digunakan dalam musik tradisional yaitu nada pentatonis yang da, mi, na, ti, la. Ini secara pentatonis Jawa Barat ya, Sunda. Tapi akan berbeda lagi dengan pentatonis di Bali, misalnya gamelannya Bali atau gamelannya Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ini akan sangat berbeda. Tapi diatonis pun bisa digunakan dalam musik-musik tradisional. Seperti di Papua, misalnya NTT, Kalimantan, Sumatera. Daerah-daerah di luar Jawa biasanya menggunakan nada atau diatonis biasanya. Menggunakan nada-nada diatonis. Seperti pada umumnya. Nah, jadi kedua nada ini, diatonis maupun pentatonis, bisa digunakan dalam musik tradisional di Indonesia. Karena tiap daerah, balik lagi ke awal, memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dan akar sejarahnya pun, lahirnya musik misalnya, lahirnya alat musik, itu memiliki riwayat yang berbeda-beda. Begitu juga berlaku pada yang namanya ritme. Ritme, apa sih Pak ritme? Ritme itu mungkin bisa disebut juga dengan yang namanya durasi setiap bunyi melodi. Atau juga bisa disebut juga berapa kali pukulan dalam setiap lagu atau setiap bar. Nah, istilahnya ritme seperti kalian lihat di gambar. Di gambar ada bentuk not, itu ada harga nilainya, terus ada jumlah ketukan, ya, jumlah ketukan. Misalnya yang not pertama itu yang hanya bulat saja, itu nilainya dianggap 1 dan jumlah ketukannya 4. Misal nada tersebut berarti dinyanyikan atau disebutkan bunyi tersebut secara 4 ketuk. Misalnya la, ini 4 ketuk. Tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. La, itu nadanya dibunyikan secara 4 ketuk. Dan seterusnya ke bawah sama. Ada yang 2 ketuk misalnya. Itu yang ada tiangnya 1, nilainya setengah, nadanya dibunyikan 2 ketuk. Ada yang bulatannya penuh, tiangnya 1, nilainya 1/4 dibunyi 1 ketuk, dan seterusnya sampai bawah. Nah, ini disebut dengan yang nama ritme. Terus atau contoh lain, ritme pada alat pukul. Karena alat pukul pun ada simbol musiknya. Ya, alat pukul pun ada simbol musiknya. Seperti yang di bawah, ritme 1 dan ritme 2 itu adalah sama sebenarnya. Cuman musiknya, alat musiknya yang berbeda. Ritme 1 itu alat musiknya lebih ke bass atau big. Yang ritme 2 itu lebih ke snare ataupun bisa musik atau alat pukul yang keras. Ya, bisa
hi-hat misalnya, atau bisa tamborin misalnya, atau bisa triangle yang ritme satu, yang keduanya bisa tamborin, itu terserah alat musik yang dipakai. Cuman itu adalah salah satu contoh ritme. Selanjutnya adalah dinamika. Dinamika itu adalah perubahan bunyi yang terdengar oleh kita dari keras misalnya menjadi semakin lembut, atau sebaliknya dari bunyi yang lembut menjadi semakin keras. Itu yang dinamakan dengan dinamika. Dalam dinamika ini kita bisa tuliskan dengan beberapa simbol. Ada istilahnya jika dari lembut ke keras itu disebut dengan crescendo. Ya, itu kalau istilahnya ya. Atau dari keras langsung ke lembut disebut dengan decrescendo. Ada dua istilah ya. Ini dari lembut ke keras crescendo, dari keras ke lembut decrescendo. Kalau dicontohkan cukup jelas ya, harus praktek langsung sebenarnya. Tapi Bapak contohkan ke dalam simbol saja. Nah, ini dua simbol ini menunjukkan ada yang crescendo, ada yang decrescendo. Simbol yang di atas, yang di tabel, itu adalah simbol crescendo. Apa itu tadi crescendo? Crescendo itu adalah rangkaian bunyi yang terdengar lembut, semakin lama semakin keras. Sedangkan simbol yang di bawah itu adalah decrescendo, yang dari keras menuju lembut atau bahkan menghilang katanya. Nah, di sini dua simbol ini menunjukkan eh, dinamika, ya, dinamika. Ini pasti ada di tiap-tiap simbol, baik itu pentatonis ataupun diatonis. Jadi Bapak tegaskan lagi, yang namanya dinamika itu adalah perubahan bunyi yang terdengar keras menjadi lembut atau sebaliknya dari lembut menjadi keras. Terus Pak, kalau misalnya ada lagu yang istilahnya cepat, lambat, itu dinamakan apa? Itu adalah namanya tempo. Tempo itu ada 5 jenis kalau secara simbol. Disebutkan ada yang sangat cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang sangat lambat. Tempo lagu ini disesuaikan dengan lagu yang dibawakan dan bisa disimbolkan dengan simbol seperti ini, ya. Bisa disimbolkan dengan simbol seperti ini. Nah, pada setiap lagu pasti memiliki tempo yang berbeda-beda. Biasanya kalau lagu sangat cepat itu lagu-lagu yang semangat, yang istilahnya lagu perjuangan misalnya, atau lagu-lagu yang istilahnya membawa rasa berenergi, sangat semangat lah istilahnya. Kalau yang sedang sampai sangat lambat, sedang lambat, sangat lambat, biasanya lagu-lagu yang kita harus bisa nikmati, atau lagu-lagu sedih juga boleh, atau lagu-lagu yang istilahnya disesuaikan dengan emosi atau pembawaan emosi lagu tersebut. Jadi tempo ini juga mempengaruhi dari emosi lagu yang dibawakan. Jadi tidak akan sesuai, misalnya lagu Indonesia Raya dibawakan dengan sangat lambat, itu tidak akan sesuai misal. Atau sebaliknya Mengheningkan Cipta dibawakan dengan sangat cepat, itu tidak akan sesuai. Karena dalam setiap lagu itu memiliki tempo masing-masing. Sesuai tarafnya ada sangat cepat, sedang, lambat, dan sangat lambat. Dan selanjutnya ada simbol non-musikal. Simbol non-musikal itu yang tadi kan Bapak sebutkan adalah simbol-simbol musikal ya. Ada tempo, dinamika, istilahnya nada. Itu yang tadi adalah simbol musikal. Nah, ini sekarang ada simbol non-musikal. Simbol non-musikal adalah instrumen musik berdasarkan pada bentuk, bahan, pembuat instrumen, warna, atau ornamen-ornamen yang tampak pada instrumen tersebut.
Misalnya kita ambil contoh adalah instrumen apa ya, suling Sunda lah misalnya. Itu suling Sunda kalau secara bahan digunakan apa, bambu. Dan itu suling Sunda itu kan ciri khasnya menggunakan lubang 6. Ada siwer namanya, tempat meniupnya, ada bambu yang diikat. Selanjutnya ada bambu itu sendiri yang digunakan sebagai suling. Terus ada lubangnya berjumlah 6 ya. Nah, instrumen musik tradisional Sunda yang lainnya misalnya yang dari angklung, yang dari bambu itu adalah angklung. Walaupun sama dari berbahan bambu, tapi ada salah satunya yang memiliki perbedaan kalau kita lihat dari simbol non musikal. Dari cara memainkan misalnya. Dari kan sudah berbeda ya, jelas ya, kalau suling itu ditiup, angklung itu digetarkan. Tetapi kalau kita melihat dari non musikalnya, dari cara memainkannya berarti berbeda satu sama lain. Jadi jika kita misalnya memperlihatkan atau mempelajari 3 musik dengan berbahan sama, tapi akan memiliki simbol non musikal yang berbeda. Salah satunya yang mempengaruhi yaitu cara memainkan alat tersebut. Misalnya selain cara memainkannya, mungkin kita bisa lihat juga dari nilai estetika musiknya itu sendiri. Maksudnya nilai estetika musik ini, pertama kita lihat identik dengan keindahan itu sendiri. Tergantung dalam konteks seni musik tradisional. Misalnya memiliki ciri garapan berdasarkan pola-pola yang sudah baku. Misalnya kecapi suling ya harus wajib dengan kecapi suling berpasangan. Itu nilai estetiknya salah satunya. Atau yang kedua, nilai estetik itu nilai seni memiliki arti sebagai nilai budaya yang didapatkan khusus dalam bidang seni yang berkenaan dengan hakikat karya seni dan hakikat berkesenian. Jadi nilai seni estetik yang kedua ini didapatkan secara khusus dalam seni itu sendiri, yang hakikatnya karya seni dengan hakikat berkesenian. Itu hampir mirip sebenarnya. Tapi itu juga bisa masuk ke dalam simbol non musikal. Supaya kita lebih paham atau kalian lebih paham, Bapak ingin kalian mengerjakan tugas minggu ini ya. Kalian cari sebuah lagu atau musik tradisional yang dituliskan menggunakan simbol-simbol yang telah kita bahas tadi. Ya, cari di sumber lain musik atau lagu tradisional yang dituliskannya menggunakan simbol-simbol yang telah kita bahas tadi. Selanjutnya kalian tiru atau kutip dan pindahkan ke dalam buku tugas masing-masing. Lengkap dengan simbol-simbol yang kita bahas tadi. Terserah lagu daerah misalnya atau musik tradisional, terserah kalian. Cuman harus ada simbol-simbol yang telah kita bahas tadi. Ya, dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Ya, mungkin itu saja tugas minggu ini. Jangan lupa kerjakan sesuai waktunya. Bapak tutup, ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.